Jadi pelet itu ada nggak? Ya, ketika kamu percaya, biasanya itu terjadi. Tapi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengirim energi kepada seseorang yang dia suka nih, itu ada nggak? Banyak teman-teman, banyak orang yang punya kemampuan seperti itu, dan di zaman now ini banyak banget juga yang pakai begitu. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kembali bersama Cisuyeni hari ini. Cisuyeni hari ini membahas topik tentang pelet. Apa itu pelet? Itu kemarin banyak banget anak-anak muda sampai nanya begini, Ci atau Ii, pelet itu ada nggak sih? Itu bukannya itu hoax bukan? Well, itu bukan hoax, itu beneran ada. Dan Cisuyeni pernah nanganin kasus membantu seseorang sampai melepaskan diri dari pelet itu. Perjuangannya ya nggak instan sih, tapi perjuangannya tuh bener-bener yang membuat akhirnya sampai sekarang untungnya mereka bisa kembali bersama dengan keluarganya ya. Jadi pelet itu ada nggak? Ya, ketika kamu percaya, biasanya itu terjadi. Tapi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengirim energi kepada seseorang yang dia suka nih, itu ada nggak? Banyak teman-teman, banyak orang yang punya kemampuan seperti itu, dan di zaman now ini banyak banget juga yang pakai begitu. Ya kan? Jangankan kita, orang-orang biasa. Ada beberapa kejadian yang kita lihat orang-orang terkenal pun mereka pakai cara seperti itu. Ya. Kok bisa itu terjadi, gimana? Nah, ini Cisuyeni menceritakan sebuah kasus yang benar-benar yang aku pernah tanganin ya. Dan ini supaya bisa membuka sudut pandang Anda juga terhadap kasus ini. Tapi dalam hal ini bukan berarti Cisuyeni merasa paling benar atau paling hebat. Tapi memang yang aku lakukan, metode ini mudah-mudahan bisa membantu Anda atau mencerahkan Anda yang punya masalah saat ini. Ada satu klien saya, seorang wanita, cantik orangnya, ya, cantik orangnya, datang ketika dia konsultasi. Ternyata ketika pas dicek, cakra ketujuhnya bagian relationship itu bermasalah ya. Intinya energinya down dan tidak balance. Downnya cukup rendah loh angkanya gitu loh. Nah, terus dari begitu saya tanyalah ya beberapa pertanyaan sama klien ini, sehingga dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa dia ini ada kasus perselingkuhan. Cuman kita punya kode etik ya, saya pribadi punya kode etik. Mungkin dulu awal-awal konsultasi saya polos banget, main ceplos aja, tapi makin ke belakang ini ya kita makin pinter lah ya. Kita punya kode etik. Saya dilarang untuk menyebutkan masalah itu sampai si klien yang menyebutkannya sendiri. Cuman saya cuma bilang begini sama orangnya, ya kamu lebih punya waktu, punya perhatian lah ya sama pasangan kamu. Lebih perhatiin juga anak-anak sama keluarga kamu, sehingga kamu gak perlu pulang-pulang malam terus. Nah, aku memberikan saja seperti itu. Terus kliennya tertunduk kayak gak enak hati. Terus akhirnya bilang, Cici, sebenarnya aku punya problem. Problem apa? Aku itu selingkuh, Ci, dia bilang gitu. So, terus gimana? Kamu maunya niatnya apa? Aku bingung, Ci. Aku selingkuh udah cukup lama, dia bilang. 6 tahun. 6 tahun loh teman-teman selingkuhnya. 6 tahun dan
Aku udah cukup lama selingkuhnya. Terus gimana Ci caranya aku bisa lepas dari orang itu? Terus aku bilang, ya kamu kalau mau lepas, kamu tinggal berhentiin aja selingkuhnya, jangan ketemu lagi sama orang. Nggak bisa Ci. Nah lo kok bisa nggak bisa? Nah di situ di tracking lagi, ditelusuri lagi sama aku menanya beberapa pertanyaan yang membuat aku akhirnya fix. Oh, dia kena pelet. Ya, jadi akhirnya tindakan apa yang aku lakukan supaya dia bisa terhindar dari masalah itu? Terus ya aku akhirnya bantu dia untuk, biasanya orang yang kena kasus seperti itu biasanya dia pribadi itu imannya lemah teman-teman. So kamu ya makanya harus punya iman yang kuat. Imannya lemah. Tapi apakah pelet itu bisa terjadi pada orang iman yang kuat? Oh bisa teman-teman. Sebenarnya triggernya pelet itu bisa terjadi kalau yang bersangkutan itu punya luka batin atau punya problem dalam hidup dia, yang dia itu nggak bisa, dia merasa bahwa dia udah bingung gimana cara nyelesainnya, sehingga dia punya sebuah pelarian. Nah ketika pelarian itu adalah didapat dari orang yang suka sama dia dan dia merasa oh pelarian itu menjawab kebutuhan dia, terjadilah perselingkuhan itu teman-teman. Energinya jadi works, jadi berhasil. Nah yang terjadi ya klien saya ini akhirnya saya menanamkan fondasi dulu. Jadi saya ajarin dia untuk mulai rajin berdoa. Ya, saya bantu dia, mengajarkan dia beberapa metode gimana caranya dia bisa kembali menguatkan imannya kembali, percaya dengan Tuhan bahwa itu bisa membantu dia untuk keluar dari masalah ini. Waktunya cepat nggak? Enggak cepat. Butuh proses teman-teman. Ya, butuh proses, dan itu saya bantu dia, memberikan challenge sama dia 1 bulan loh waktu itu untuk melakukannya. Dan 1 bulan kemudian dia harus kembali lagi kepada Cisuyeni untuk Cisuyeni bisa cek apakah solar plexusnya sudah membaik. Kalau dia benar iman dia sudah kuat, udah bagus, udah dia mulai rajin berdoa, cakra kelima dia, solar plexus dia sama crown dia itu pasti meningkat teman-teman. Dan itu nggak bisa bohong. Bisa ada bilang gini, Ci aku udah doa Ci, yang seperti Cici ajarin. Lihat dulu bener nggak. Ketika dicek enggak tuh, kamu bohong, kamu nggak doa. Itu bisa teman-teman. Jadi itu kalau memang benar kamu mengikuti saran atau enggak, itu bisa ketahuan intinya. Nah jadi itu yang terjadi. Aku menguatkan imannya dulu. Setelah imannya kuat, apa yang Cisuyeni lakukan? Nah Cisuyeni mulai mengajak dia untuk lebih mengerucut lagi ya. Oke, tindakannya setelah imannya kuat, tindakannya apa? Aku harus membantu dia supaya setelah imannya kuat kan pikirannya jadi lebih tenang, lebih fokus, dan dia bisa melihat permasalahan dia yang sesungguhnya. Dia sudah melakukan hal benar apa enggak nih, gitu kan? Terutama memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi dalam hal ini dia memberikan manfaat kah buat keluarga dan suami dia, ya kan? Dan akhirnya aku mencoba untuk mengajak dia bicara seberapa besar dia punya keberanian untuk melepaskan diri dari orang itu. Dan itu prosesnya untuk dia bisa memutuskan hubungan itu dengan orang, mulai dari dia blok WhatsApp, blok sosial media, blok komunikasi, ya, menolak semua hadiah makanan yang diberi sama orang itu, ya. Itu prosesnya teman-teman. Ternyata ini klien saya tuh orangnya agak agak penakut orangnya sebenarnya. Jadi itu butuh proses mengcoaching dia, membantu dia untuk bisa melepaskan, membereskan ini semua. Itu hampir sekitar 6 bulan loh.
Lama ya? Ya cukup lama. Tapi ada pernah kasus yang lebih cepat ya. Itu balik lagi ke pribadi orangnya. Dia punya keberanian apa enggak? Karena kenapa? Ada yang perlu teman-teman ketahui ketika seseorang memutuskan hubungan sama pacar gelapnya misalnya. Kadang-kadang si orang itu dia punya niat nggak baik. Ya, jadi kebetulan ini klienku ini selingkuhannya itu tuh punya niat nggak baik. Dia ingin menghancurkan keluarga cewek ini. Jadi apa yang terjadi? Ini orang mulai mengacau ya di keluarga cewek ini dengan dia meneror keluarganya, meneror suaminya, sampai meneror, datang ke kantor segala macam. Pokoknya dia melakukan semua cara. Ujungnya adalah kita bantu dia untuk mempush dia, mendorong dia, menumbuhkan keberanian dia untuk mengaku permasalahan ini kepada pasangannya. Menyakitkan gak sih? Menakutkan gak sih? Ya, pasti menyakitkan dan menakutkan. Tapi kalau kita punya iman yang kuat dan kita tahu yang kita jalanin sebuah landasan kebenaran atau suatu hal yang baik untuk keluarga kita, energi dari universe, Tuhan sekalipun akan membantu kita. Itu teman-teman harus percaya. Dan itu terjadi ketika dia jujur sama suaminya dan sama keluarganya. Akhirnya suami sama keluarganya malah berbalik mensupport dia, membantu dia untuk melepaskan diri dari orang itu. Menarik kan? Bisa-bisanya keluarga sampai suami mensupport dia untuk bisa melepaskan diri dari orang itu. Dan akhirnya terjadilah sebuah kasus media. Akhirnya saya pun membantu memberikan support energi pada suaminya, juga konseling. Terus kita bantu juga dengan beberapa batu ya, seperti kayak batu di bawah ini ya, yang digambar ini. Ini adalah beberapa batu yang mempunyai energi untuk membantu kita, membersihkan kita dari energi-energi yang sifatnya itu mengganggu atau merusak pikiran kita ya. Jadi ini ada istilah katanya nggak ada energi baik sama buruk ya, tapi di sini ketika energi yang sifatnya merusak atau mengganggu, buat saya itu energi yang nggak baik atau energi negatif. Nah, ini beberapa batu ini sifatnya menjadi mediasi atau membantu, memberikan semangat, memberikan rasa percaya diri untuk kita terbebas dari energi-energi yang mengganggu pikiran kita ya, yang mengganggu kondisi kita saat ini. Nah, dari situ setelah saya bantu juga dengan beberapa batu, saya bantu juga dengan orangnya memberikan suggest dengan beberapa ritual doa segala macam. Ritual doanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Ritual doanya bukan berarti mentang-mentang Cisueni Buddhis harus ngikutin cara Cisueni. Oh no, enggak. Ya, saya ngajarin dia dengan cara agama dia sendiri kok. Cuman dengan beberapa teori, dia harus bangun jam berapa, dia harus doanya apa, fokusnya kemana, itu ada beberapa. Dan juga dibantu dengan membuat sebuah mandala. Akhirnya masalah ini bisa teratasi dengan baik. Nah, teman-teman, sebenarnya kenapa sih seseorang bisa kena pelet? Ini kan yang paling penting. Gimana sih caranya kita bisa menghindari pelet ini? Nah, pelet ini bisa terjadi, tadi ada Cisueni ada bahas sedikit, bila seseorang yang insecure atau dia punya problem yang besar, atau biasanya paling sering terjadi itu masalah keuangan, teman-teman. Ya. Bila seseorang merasa kekurangan atau merasa, ada juga yang merasa kurang kasih sayang atau kurang perhatian. Kalau kayak kasusnya klien aku tuh, dia kurang perhatian ya. Dan kebetulan triggernya itu setelah aku ajak discuss, ngomong baik-baik, klien aku ini ternyata triggernya dia bisa kena itu karena dia dikasih barang mewah dari selingkuhannya itu. Dia dikasih handphone yang terbaru. Di situ seseorang atau manusia ketika terpancing energi
rasa ingin memiliki, biasa kita sebut keserakahan ya teman-teman. Itu biasanya dia jatuh, going down. Nah di saat itulah energi yang satunya masuk, menguasai pikiran kita. Atau misalnya kita lagi stres, lagi punya masalah keuangan, tiba-tiba kita dapat transferan gede dari orang itu. Nah kita rasa happy, seneng, tapi sifatnya bentuknya keserakahan, yang sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kita gitu ya misalnya ya. Atau bukan sebagai sesuatu kayak kamu dikasih cuma-cuma ya, yang orangnya kasih cuma-cuma punya niat yang lain gitu loh. Nah ketika kamu happy muncul, pokoknya triggernya itu ketika kamu muncul punya rasa keserakahan, energi itu akan masuk dan menguasai kamu. Sama juga makanan teman-teman, biasanya dari makanan ya. Jadi hati-hatilah sama orang yang mengirim makanan yang tidak dari yang kamu dekat atau yang kamu kenal. Kadang-kadang banyak sekali orang spiritual di luar sana punya apa ya, mengirim energi melalui dari makanan ya. Ada sih orang yang punya kemampuan dari foto aja bisa, tapi biasanya kebanyakan sekitar 80% itu dari makanan. Jadi ketika makanan itu kamu makan, otomatis kamu melihat orang yang mengirim itu akan terasa kok orangnya baik, kok orangnya ini pokoknya menarik gitu ya, kok orangnya kayaknya aku suka sama dia, jadi kayak kita jadi punya perhatian lebih sama orang itu ya. Hal ini bisa terjadi ya ketika sebenarnya yang bersangkutan memberi celah. Kadang ada orang yang nggak percaya dengan energi ini, tapi kalau seseorang punya masalah atau stres, atau dia punya luka batin, atau dia punya masalah atau punya kesulitan sendiri, otomatis itu celah teman-teman. Celah energi itu untuk masuk dan menguasai kita, menguasai Anda ya. Jadi teman-teman perlu perhatiin ini ya. Terus bagaimana ngebedain antara orang kena pelet sama bucin? Nah itu lain lagi ceritanya. Bucin itu adalah karakter teman-teman ya. Bucin itu sesuatu seseorang yang ketakutan kehilangan sebuah perhatian. Itu lebih ke arah karakter ya. Pelet itu beda banget. Pelet itu dia kadang-kadang bisa nunduk sama seseorang sampai sesuatu hal yang gak wajar ya, yang kadang-kadang dia kayak terkunci, dia gak bisa memutuskan. Kalau bucin kadang-kadang berbedaan, dia punya kesempatan, otaknya berpikir untuk menolak, tapi dia memilih untuk lemah ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong bucin itu apa sih, karma lagi deh ujungnya. Iya sih sebenarnya karma lagi gitu ya. Karma orangnya sendiri, karena dia punya karakter yang lemah kalau menghadapi lawan jenisnya. Ada yang kayak gitu. Atau kadang-kadang orang bisa bucin juga karena dia ketakutan gak dapet jodoh yang berikutnya. Bisa juga. Entah kalau putus sama dia belum tentu dapat jodoh lagi. Bisa juga kayak gitu. Jadi antara beda banget antara bucin sama pelet. Nah ini kita harus bisa bedain ya. Jadi yang tadi pelet, sekali lagi kita bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, mengorbankan hal-hal sampai segalanya yang gak make sense di otak kita ya. Dan kadang-kadang orang yang memelet kita itu, misalnya dia mau pakai duit kita atau segala macam, dia memberikan sebuah kayak konsep bisnis atau apa yang membuat kita oh ini bisnis, padahal itu sebenarnya penipuan. Jadi itu juga banyak banget orang-orang yang terjadi penipuan karena kena pelet ini loh teman-teman. Jadi yang kena pelet ini kadang-kadang orang gak 100% cuman karena dia pengen punya hubungan sama kita, tapi kadang-kadang dia pengen morotin kita. Itu bisa teman-teman kayak gitu. Jadi sebenarnya dia udah punya keluarga juga, tapi karena niatnya mau morotin ya, jadi dia melet kita gitu loh. Bisa banyak itu kasus penipuan itu tuh gara-gara apa namanya tuh, kasus kayak begini kena pelet tuh banyak ya. So teman-teman harus bisa bedain antara bucin sama kena pelet. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghindarkan dari energi buruk itu
Satu, jangan serakah. Kedua, jangan melekat sama sesuatu, benda atau fisik apapun, sehingga ketika kita dikasih sama benda-benda itu, kita langsung wow gitu loh ya. Terus yang ketiga adalah kita harus bisa fokus atau melatih diri kita untuk tidak ketergantungan sama yang lainnya. Mungkin itu aja tipsnya teman-teman. Semoga ini bisa membuka wawasan pikiran Anda supaya nggak skeptis, nggak reject lagi sama yang energi yang namanya pelet, karena itu beneran ada. Semoga sharing Cisuyeni kali ini bisa membantu Anda dan bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Bye.